Leo, kita di bagian terakhir di diskusi kita malam hari ini. Ya, Mas Tommy. Kita ingin meminta pandangan dari para narasumber apa langkah solutif atau ada usulan apa yang perlu kita lakukan supaya kemudian mimpi kita membangun konektivitas Nusantara bisa terbangun. Dari Pak Hari, apa yang bisa diusulkan mumpung ada Menteri Perhubungan? Terima kasih. Mungkin saat ini memang contoh untuk angkutan barang kita sudah ditugaskan untuk 6 rute. Ya. Tetapi menurut kami itu belum cukup karena banyak daerah-daerah terpencil, terisolasi belum. Ya. Meskipun utamanya di wilayah timur, contoh di wilayah barat seperti Mentawai, Nias itu juga belum. Tapi kelihatannya Kementerian Perhubungan sudah memiliki arah seperti itu. Ya. Dan kami juga berterima kasih Kementerian Perhubungan sudah memberikan clue yang selama ini kita ngangkut penumpang sudah diarahkan karena pembangunan angkutan udara demikian pesat sehingga angkutan penumpang akan lebih murah sehingga kita sudah siap-siap shifting untuk angkutan barang. Dan angkutan barang ini pengaruhnya luar biasa. Begitu pelayaran tetap dan teratur tadi sudah terasa penurunan harga pokok barang sangat pesat. Baik, Pak Aris. Pak Budi, Pak Insa sendiri usulan apa yang bisa disampaikan pada Bapak Menteri? Terima kasih Pak Tommy. Jadi prinsipnya INSA itu adalah dari usaha pelayaran di Indonesia nasional ini. Dan kita itu sangat mendukung program pemerintah. Jadi kalau kita bicara mengenai biaya, mengenai cost dari transportasi, kita harus bicara dari pintu ke pintu, dari door to door. Betul. Ya, kalau kita bicara dari door to door, itu bicara keseluruhannya mereka yang harus bayar adalah pemakai jasa. Sedangkan transportasi laut itu biayanya hanya sekitar 20% dari total door to door-nya itu sendiri, Pak. Dan oleh karenanya, saya sampaikan mungkin pada saat ini kepada Pak Menteri, coba kita evaluasi biaya-biaya yang menjadikan ini high cost. Karena kambing yang dapat uangnya, tapi sapi yang dapat bebannya gitu loh Pak, namanya seolah-olah pelayaran ini jadi mahal. Baik. Ya, dan oleh karenanya kita harapkan ke depannya kita membuat satu pemahaman yang sama dari masyarakat maritim kita ini, terutama pengusaha pelayaran dengan pemerintah, sehingga menjadi satu paham Pak, bersama dengan asosiasi terkait lainnya. Baik. Demikian saya sampaikan. Terima Pak kasih. Nusirwan, kalau bicara Indonesia memang luar biasa, 17.500 pulau dan itu harus digabungkan. Effort kita apa lagi yang bisa sebetulnya perlu kita jadi perhatian kita? Jadi dalam kondisi ekonomi mau melemah apalagi tambah kuat, yang sekarang kesannya demikian, kita tidak boleh mundur dari apa yang sudah menjadi konsep ini. Apakah itu berkaitan dengan tol laut, apalagi itu, konsistensi konektivitas Nusantara. Jawabannya ini tidak boleh mundur. Semakin kita menunda, semakin risikonya akan semakin berat. Dari sisi pembiayaan, apalagi nanti setelah itu kita akan dipertanyakan soal demand-nya dan sebagainya. Itu menjadi tidak relevan lagi. Sudah ini apa yang sudah dilakukan, kita jalan terus dalam kondisi apapun. Semakin kita tidak mewujudkan, risikonya akan semakin berat. Dan beban bagi masyarakatnya juga akan memberatkan. Pak Yonan, dengan harapannya begitu besar dan juga masyarakat juga, apakah itu jadi beban sebetulnya untuk Kementerian Perhubungan? Kita coba menyelesaikan satu-satu, Pak. Kalau nanti sampai 2019 ya, 5 tahun programnya, mestinya adalah perbaikan kira-kira 20%, 30% dari kondisi infrastruktur transportasi yang ada saat ini. Kami dengan Menteri PU juga tandem bersama-sama untuk menyelesaikan banyak apa yang menjadi tugas kita yang ada hubungannya, Pak. Cuma kalau memang dibandingkan dengan dengan Belanda gitu ya. Belanda itu kan kalau menurut informasi yang saya lihat pelabuhannya itu nomor 1 di dunia, Pak. Karena memang cuma punya 1. Nah, kita ini tahu jumlah pelabuhan lautnya berapa? 1.241, Pak. Nah, kalau punya 1 dibanding 1.241 ya, tentunya perbandingannya kok nggak fair ya, gitu. Itu, Pak. Itu. Jadi, tapi kita coba perbaiki. Kuncinya adalah pemerataan pembangunan infrastruktur, Pak. Kalau bagi kami. Ya, kalau khususnya Kementerian Perhubungan ya pemerataan pembangunan infrastruktur transportasi. Memang kalau misalnya dihitung uang, bangun pelabuhan dermaga untuk
di Tobelo, Pak. Ya. Itu dibangun ada untuk kapal 10.000 DWT. Uangnya kembali enggak? Saya yakin tidak kembali dalam 5 tahun. Tapi benefitnya luar biasa kan? Nah, tapi multiplier efeknya itu besar, Pak. Itu yang menurut saya perlu. Karena itu kalau tidak dibela pemerintah, ya Gini ratio-nya barat, timur, dan sebagainya tidak akan mengecil, Pak. Baik. Terima kasih Pak Yonan, mudah-mudahan upaya kita bersama ini betul-betul bisa memberikan manfaat bagi seluruh kehidupan masyarakat, karena itulah mimpi kita untuk menyatukan Indonesia. Terima kasih Pak Yonan, Pak Nusirwan, Pak Hari, dan Pak Budi. Berakhirlah Economic Challenges pada pekan hari ini, kita berjumpa kembali pekan depan. Saya Suryo Pratomo dan rekan saya Leonard Samosir mohon diri. Terima kasih dan selamat malam.